Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Farah Adlin di program Ngabuburit. Berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Ngabuburit selengkapnya. Sejumlah barang peninggalan Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, masih terawat di rumah cucunya. Rumah klasik yang berada di Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Jombang ini menyimpan sejuta kisah dari perjuangan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Berada di rumah Gus Riza Yusuf Hashim, cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kyai Haji Hashim Asy'ari, sejumlah koleksi barang masih tersimpan rapi. Rumah klasik yang berada di Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur ini menyimpan sejuta kisah dari perjuangan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Salah satunya alat penghitung waktu. Penghitung waktu ini tampak masih terawat. Selain itu ada almari, kursi, dan perabot rumah tangga. Di dalam almari kuno tersebut tersimpan koleksi artikel karya Mbah Hashim. Seluruh karya terdokumentasikan di majalah Suara Muslimin Indonesia. Gus Riza Yusuf Hashim, putra Kyai Haji Wahid Hashim, mengatakan di rumahnya tersimpan 8 barang peninggalan sang kakek. Selain perabotan, ada satu peninggalan fenomena sang kakek, yakni tongkat. Tongkat ini masih tersimpan di dalam kaca yang terbungkus kain hijau. 8 propertinya Mbah Hashim, mulai dari tongkat, 2 lemari, 3 kursi, terus ada peralatan masak, dandang dan entong dan itu dari Peru. Wah, kurang tahu ya, yang jelas saya hanya menyerapat setelah dari bapak wafat itu. Selain tongkat, yang tidak kalah penting adalah alat perabot masak dari Kuningan milik Mbah Hashim. Bahkan sebuah lumpang dari batu yang sempat berpindah tangan ke orang lain berhasil diminta kembali untuk disimpan di rumahnya. Saiful Mualimin, JTV, Jombang, Jawa Timur. Perajin tasbih kayu songo atau sembilan di Tulung Agung, Jawa Timur tetap eksis di saat bulan Ramadan, meski sulit mendapatkan bahan kayu langka. Tasbih ini diproduksi terbuat dari 9 macam kayu langka. Berbeda dengan tasbih pada umumnya, tasbih kayu songo yang dibuat Rekso Yuwono, warga Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, terbuat dari 9 jenis kayu langka, yaitu kayu setigi, cendana, dewandaru, nagasari, wali kukun, gali asam, gali johar, dan kayu liwung. Satu potongan kayu berukuran 3 cm hanya menghasilkan 6 butir biji tasbih. Setelah pembubutan selesai, butiran tasbih yang masih menjadi satu dilubangi pada bagian tengahnya. Sulitnya memperoleh bahan baku membuat produksi tasbih kayu songo ini sangat terbatas dan hanya melayani pesanan saja. Mengandalkan promosi dari mulut ke mulut pada bulan Ramadan ini, pesanan masih berdatangan dari sekitar Tulungagung seperti Trenggalek, Blitar, dan Kediri. Satu buah tasbih kayu songo yang berisi 99 butir dijual dengan harga Rp150.000. Sedangkan tasbih satu jenis kayu harganya lebih mahal, yakni Rp300.000. Untuk gelang kayu songo dijual Rp50.000 dan gelang satu jenis kayu dijual seharga Rp100.000. Ya gitu, tergantung orang-orang yang makanya. Itu kan cuma sugesti aja, Mas. Cuma keyakinannya orang masing-masing. Ya kalau ini bisa buat seumpama sarana apa gitu kan ya, spiritual kan masuk gitu. Mas, ini untuk mendapatkan kayunya sulit gak, Mas? Ya lumayan sulit, Mas. Kayak stiki itu kan gak sulit itu carinya itu.
Bagi sebagian masyarakat Jawa, berbagai jenis kayu langka yang dibuat menjadi biji tasbih tersebut diyakini bertuah atau memiliki khasiat tertentu saat dipakai, seperti untuk keselamatan dan juga kewibawaan. Karena keunikan dan terbatasnya jumlah barang, selain digunakan sebagai sarana berzikir, tasbih kayu songo ini juga dijadikan sebagai koleksi oleh para penggemar kayu bertuah. Agus Bondan, CTV, Tulungagung, Jawa Timur. Bulan suci Ramadan membawa berkah tersendiri bagi para perajin ukiran kaligrafi kayu jati di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pesanan pun datang dari berbagai daerah seperti Palangkaraya, Surabaya, Semarang, dan juga Jakarta. Inilah suasana di galeri milik Sutrisno yang berada di Jalan Pemuda, Gang Yakub, Desa Ngampel, Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah pekerja pengrajin ukir nampak sibuk sejak awal bulan Ramadan. Mereka harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan pesanan. Jika biasanya setiap pengrajin hanya mendapat 5 pesanan ukiran kaligrafi, memasuki bulan suci Ramadan, pesanan terhadap ukiran ayat suci meningkat hingga 200%. Pesanan pun datang dari berbagai daerah seperti Palangkaraya, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Harga ukiran kaligrafi berbahan kayu jati memang terbilang lumayan mahal, berkisar antara 5,5 juta hingga 20 juta rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan motif ukiran. Ya, alhamdulillah lumayan Mas, ada peningkatan ya sekitar mungkin 200%. Agak rame nih dibanding tahun kemarin nih? Iya, dibanding tahun kemarin. Nah, ini paling banyak pesanannya berupa apa nih Pak? Rata-rata kaligrafi, Asmaul Husna, ayat kursi, terus mimbar apa itu untuk tempat Al-Quran itu, ya lumayan. Itu harga jualnya berapa itu Pak per unit? Tergantung Mas, tergantung ukuran, kisaran dari harga 5 juta sampai 20 juta. Tergantung besarnya juga sama motif ya. Peningkatan pesanan ini dipicu kebiasaan umat muslim menghias rumah untuk menyambut lebaran. Ornamen bernuansa Islam dipercaya dapat menambah suasana hikmat saat lebaran bersama keluarga. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro, Jawa Timur. Usai jeda kami akan hadirkan es campur legendaris Saparua yang diburu saat bulan Ramadan. Terdapat beragam minuman yang diburu saat berbuka puasa. Di Pasuruan, Jawa Timur misalnya ada es campur legendaris yang hadir sejak 1979 bernama es campur Saparua. Perpaduan manisnya nanas yang ada di dalam es campur sangat cocok sebagai minuman pendamping buka puasa. Warung es campur Saparua terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur. Setiap hari, warung es campur ini ramai didatangi pembeli. Tempat yang strategis berlokasi di Jalan Raya Probolinggo, Pasuruan menjadi tujuan para penikmat minuman manis, apalagi saat hari sedang panas. Pembeli terus silih berganti untuk mendapatkan es campur legendaris yang memiliki rasa manis, legit, dan ada ciri khas yang segar. Perpaduan manisan nanas yang ada di dalam es campur sangat cocok sebagai minuman pendamping buka puasa. Menurut pembeli yang datang, es campur legendaris sejak tahun 1979 ini tetap memiliki rasa sama hingga sekarang. Langganan bagaimana Pak? Ya, sering kesini. Sering kesini. Kenapa Pak? Apa yang beda dengan yang lain? Beda sama es campur lainnya. Kenapa kok beda? Manis ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang beda. Namanya apa? Di dalamnya ada sesuatu yang beda sama es campur lain. Es campur Saparua kini sudah dikelola oleh generasi kedua, yakni sang anak. Bahkan resep dari almarhum orang tua Haji Halil tetap dijaga hingga saat ini. Nama warung Saparua diambil dari nama anak pertama Haji Halil yang lahir di bulan Jawa Sapar.
Sementara ruah bulan Jawa diambil dari nama berdirinya warung. Beberapa varian yang berada di es campur ini antara lain susu, kolang-kaling, manisan, nanas, jeli, kelapa muda, dan tentunya gula asli yang menambah kenikmatan di lidah. Bulan puasa ini penjualannya meningkat, yang biasanya 500 porsi, sekarang menjadi 1000 porsi. Biasanya kalau puasa begitu pembelinya itu dari kalangan anak-anak sampai dewasa, dan biasanya untuk takjil di masjid-masjid maupun pesantren. Warung es Saparua bisa menghabiskan 1000 porsi es campur. Per porsi es dihargai Rp13.000 dalam kemasan, sedangkan untuk es dalam gelas dihargai Rp7.000. Abdul Majid, JTV, Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah warung makan di Jalan Raya Meganti, Surabaya, Jawa Timur menjual makanan khas Persia dengan menu favorit kebab kebude, yaitu sate khas Iran. Kuliner kebab kebude atau sate khas negara Iran dari daging sapi yang disajikan bersama nasi kebuli dan biryani ini begitu menggoda lidah. Kuliner kebab kubide atau sate khas negara Iran dari daging sapi yang disajikan bersama nasi kebuli dan biryani ini begitu menggoda lidah. Menu ini dijual di warung makan khas Persia Surento di Jalan Raya Meganti, Surabaya. Yang unik dari warung makan khas Persia ini adalah juru masak sekaligus pemilik warung merupakan warga asli asal kota Tehran, Iran, bernama Mojtaba Pedram Jadidi. Kebab kubide atau sate khas Iran ini dibuat dari daging sapi giling yang diberi bumbu lada putih, serta bawang bombay halus. Kemudian gilingan daging sapi ditempelkan dengan cara dikepal-kepal pada sebatang stainless bernama sik. Daging sapi giling ini pun siap dibakar di atas bara api hingga matang. Menurut penikmat, rasa kebab kubide atau sate dari Iran ini sangat gurih dan terasa bumbu rempahnya saat dikunyah di dalam mulut. Apalagi kebab ini disantap bersama nasi kebuli dan nasi biryani didampingi roti nan dan saus tomat. Bumbu-bumbunya, terus dagingnya pun juga, matangnya pun juga sudah pas banget. Dan kalau menurut saya masyarakat Indonesia wajiblah coba masakan kayak gini. Enak banget sih. Kayak rasa-rasa ini loh, makanan luar negeri. Apalagi dagingnya itu juga kerasa banget. Benar-benar kayak dagingnya bukan yang digoreng kayak gitu, kan benar-benar dibakar. Smoky gitu ya? Iya, bener banget. Siap. Sebelumnya sudah pernah makan kuliner Iran? Sebelumnya sih sudah pernah. Kayak itu, cuman pernah makan itu kayak di tempat lain. Cuman ya beda lagi. Kalau di sini benar-benar rasa banget. Kalau di lain itu rasanya itu sedikit agak hambar kayak gitu sih. Menurut pemilik, kebab kubide saat bulan Ramadan ramai peminat. Dalam sehari, menu ini bisa laku hingga 50 porsi. Ini kalau di sini kebab sapi, satay beef. Kalau di Iran disebut kebab kubide. Terus kalau ayam bakarnya juga khas, ayam bakar. Semua dibakar oleh orang. Kita jadi matang ya. Terus nasi ada nasi biryani, nasi kebuli. Untuk satu porsi kebab kubide dengan nasi kebuli dijual Rp40.000. Namun, untuk porsi keluarga 4 orang dijual dengan harga Rp175.000. Bagus Setiawan, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Sesaat lagi kami akan kembali dengan Kultum Ramadan. Tetap di Ngabuburit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kenikmatan bagi hambanya. Salah satunya adalah kenikmatan bertemu bulan suci Ramadan. Kultum Ramadan kali ini kita akan dengarkan bersama tausiah keutamaan berbuka puasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Rois.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita orang-orang muslim, kepada diri kita orang-orang mukmin, ialah di antaranya Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita sehat jasmani dan rohani kita. Kemudian Allah senantiasa pertemukan kita dengan bulan yang suci, dengan bulan yang mulia, yaitu ialah bulan suci Ramadan. Di antara kemuliaan bulan suci Ramadan ialah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah ayat tamimil ayah wal makna wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan suci Ramadan ialah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Allah tidak mempersulit terhadap hamba-hambanya dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ialah keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan ialah maka Allah naikkan ibadah-ibadah yang sunnah menjadi ibadah-ibadah yang wajib pahalanya. Lalu apalagi Allah naikkan ibadah salat sunnah witir, yaitu Allah sunahkan untuk berjamaah. Yang mana ibadah sholat sunnah witir ini di bulan-bulan selain Ramadan maka tidak disunahkan untuk berjamaah. Maka begitu datang bulan suci Ramadan, Allah naikkan, Allah sunahkan untuk berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi anjuran dan teladan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika kita menghadapi yaitu berbuka puasa. Maka di antaranya jangan lupa kita membaca basmalah, jangan lupa kita membaca doa. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam berbuka puasa ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang dianjurkan oleh baginda Nabi biasanya menyiapkan kurma, ya, disebut dengan kurma basah. Lalu bagaimana kalau tidak ada kurma basah? Maka boleh kurma garing. Lalu kemudian bagaimana kalau tidak ada juga? Maka kita pilih yaitu air yang putih, ya. Kita pilih air putih untuk mengawali berbuka puasa kita. Lalu bagaimana dengan kita umpamanya tidak ada juga kurma, kita tidak punya persiapan, jangankan yang basah, yang kering pun tidak ada. Kemudian air putih kita pun tidak ada. Lalu apa yang kita minum? Ya terserah. Yang penting kita mengutamakan yang manis-manis, ya. Kopi manis misalkan boleh, ya. Apalagi kalau kita biasanya Masya Allah, ya, kalau kita menunggu saatnya datang berbuka puasa, di waktu sore jam 5 kemudian kita persiapkan makanan, minuman, kolak dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Di depan kita sudah persiapkan, maka boleh kita memilih makanan yang manis. Ya, yang manis dulu kita
dahulukan, maka kemudian setelah itu boleh kita ke yang lain-lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada kesempatan ini kita ulang kembali mengenai masalah berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Intinya ialah kita jangan sampai melupakan yaitu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam berdoa, membaca basmalah, kemudian kita mempersiapkan di antara yang sunnah-sunnah, yang manis-manis, dan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan yang disampaikan tadi menjadi penutup program Ngabuburit hari ini. Saya Farah Adlin dan tim yang bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.